kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Jangan lupa like dan subscribe. Dan satu lagi, jangan lupa share ke sosial media kamu ya. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. A. Program rencana pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian umum. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. A. Pemerintahan kepala daerah disingkat Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati atau kota. B. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. C. Rencana pembangunan jangka menengah disingkat RJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. D. Rencana pembangunan tahunan daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 tahun. E. Anggaran pendapatan belanja negara disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. E. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan Perda. G. Kebijakan umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pelayanan asumsi untuk periode 1 tahun. H. Prioritas atau plafon anggaran sementara. PPAS adalah program prioritas dengan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk anggaran satuan kerja perangkat daerah. I. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan. J. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali. K. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang. L. Badan usaha milik daerah atau disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki dari daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. 3. Kebijakan umum APBD atau KUA. Kebijakan umum APBD berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 34 meliputi. Pertama, kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rangkaian kebijakan umum APBD. B. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. C. Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran kepada DPR selambat-lambatnya di pertengahan bulan Juni. A. Disetujui oleh DPR, selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APD. 4. Prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Ketentuan menyusun PPAS antara lain. A. Prioritas disusun berdasarkan urasan pemerintah. B. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan belanja dan pendapatan. C. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah. D. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD. 5. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005. RKA SKPD meliputi sebagai berikut. A. Pasal 37 yaitu penyusunan RKA SKPD. Pasal 37 yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakerin maju. B. Pasal 38 yaitu penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan melaksanakan seluruh proses. 6.
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah RKS PPKD, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Badan atau Dinas Keuangan atau Bagian Keuangan selaku bendahara umum. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau disingkat APBD. 1. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemda yang disetujui oleh DPR. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPR. PP Nomor 8 Tahun 2006, Pemda adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah. 2. Fungsi APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 meliputi A. Fungsi otorisasi merupakan dasar melakukan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan. B. Fungsi perencanaan merupakan pedoman bagi manajemen Pemda dalam merencanakan kegiatan penyelenggaraan Pemda. C. Fungsi pengawasan merupakan pedoman yang menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan dan penyelenggaraan Pemda. D. Fungsi alokasi merupakan media untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta menginginkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. E. Merupakan alat untuk menjamin terlaksananya rasa keadilan dan kepatuhan. F. Fungsi stabilisasi merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 3. Pengawasan APBD adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan kriteria unjuk kerja. Jenis-jenis pengawasan APBD antara lain: A. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpanan dan pelaksanaan kegiatan. 2. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi BPK. B. Pengawasan berdasarkan waktu pengawasan. 1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Pelaksanaan represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan subjek pengawasan. Pertama, pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Kedua, pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan BPK dan inspektur wilayah. 3. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. 4. Pengawasan legislatif terhadap adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintah. Pengawasan penyelenggaraan berdasarkan jarak pengawasan. Yang pertama, pengawasan pasif atau jarak jauh adalah pengawasan yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang diberikan. 2. Pengawasan aktif atau jarak dekat adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan. Oke, itu tadi penjelasan dari struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Maaf jika kata-kata saya menyinggung atau sebaliknya, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.